wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya mengangkat tema di saat kita kecewa, kita tuh harus gimana? Pernah gak sih kalian berpikir di saat situasi kecewa, situasi berat, situasi merasa sendiri, ditinggalkan, diabaikan, gak punya siapa-siapa, banyak masalah, terbeban situasi sedih, dan dalam situasi itu, kunci untuk kita survive, kunci untuk kita dapat jalan keluar, kunci untuk kita dapat keajaiban itu cuma satu. Husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah kunci, para hadirin. Bukan kata saya dan juga bukan kata ulama. Dan nanti banyak sekali contoh-contoh kisahnya yang ternyata paling mudah untuk kita mendapatkan kunci keajaiban dalam hidup itu. Yang paling mudah karena dia nggak butuh effort banget adalah berbaik sangka kepada Allah. Sangat-sangat tidak butuh effort yang berlebihan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika dia lebih dekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekatku kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut ke materi sebelumnya. Sehingga dengan kita switch sedikit aja pikiran kita yang harusnya connect dengan hati kita, yang dimana nggak boleh tuh pikiran kita husnuzon, tapi hati kita enggak. Misalnya, pikiran kita bilang Allah baik kok, tapi hati kita bilang masa sih? Nggak connect kan berarti nggak relate ya. Kalau pikiran dan hati udah relate, lalu kita husnuzon kepada Allah, terus di switch sedikit aja dari yang tadinya curiga, bunun, prasangka, jadi berubah kepada hal-hal yang baik tentang Allah, langsung seketika itu juga Allah merubah situasi kehidupan kita. Jadi, merubah situasi kehidupan kita itu semudah merubah pikiran kita tentang Allah, para hadirin. Dan itu dahsyat loh, bahwa Allah sayang kita, Allah perhatian sama kita, Allah gak mungkin tega sama kita, bla 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 bla. Itu tuh dimunculin sesederhana ngebalikin perasaan dan pikiran kita. Sesederhana itu juga dan semudah itu juga Allah kun fayakun merubah situasi dan keadaan kita. Mudah sekali ya ternyata. Nih, saya kasih contoh tentang keajaiban husnuzon deh, yang ekstrim dulu nih. Nabi pernah bercerita, nanti di hari kiamat ada 4 orang ahli neraka, yang mereka itu banyak dosa, durhaka, kufur kepada Allah. Lalu mereka itu diazab di dalam api neraka. Kemudian setelah sekian lama dikeluarkan dari api neraka untuk dihisab, apakah dosa mereka udah habis? Ketika 4 orang ini dikeluarkan dari api neraka, kata Nabi, dihisab ternyata dosa mereka belum habis. Maka kemudian Allah mengatakan, kembalikan mereka ke dalam neraka. Kembalikan mereka ke dalam neraka. Tiba-tiba, ketika malaikat menarik mereka ke neraka, salah satu di antara mereka itu noleh ke belakang melihat ke Allah. Walaupun bagaimana melihat Allah, Allah lebih tahu. Dia noleh ke belakang dan mengatakan, ya Rabbi, aku tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Karena ketika aku dikeluarkan dari api neraka, aku menyangka Engkau telah mengampuni aku. Engkau akan menyelamatkan aku dari api neraka. Engkau akan masukkan aku ke surga setelah ini. Aku gak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Cuman itu kalimatnya, menyangka. Maka kemudian Allah katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, benarlah hambaku, masukkanlah dia bersama 3 orang temannya ke dalam surga. Hanya dengan dia berbaik sangka kepada Allah, yang harusnya dia adalah ahli neraka,
tiba-tiba Allah ganti menjadi ahli surga, sesederhana itu merubah situasi seseorang dari tadinya ahli neraka langsung berubah menjadi ahli surga. Hidup kita seberat apapun bukan neraka, nggak seberat siksa api neraka. Hidup kita itu hanya ujian-ujian, musibah-musibah yang kalau ditimbang dengan api neraka, itu tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan bisa dibilang itu masih nikmat. Kalau api neraka aja Allah bisa merubahnya dalam sekejap, hanya dengan berbaik sangka kepada Allah, bagaimana dengan hidup kita? Sehingga ketika dia bilang, ya Allah, aku gak pernah nyangka engkau memasukkan aku lagi ke dalam api neraka. Gak pernah nyangka. Di sini bukan nuduh ya, tapi dia menyampaikan isi pikiran dan hatinya. Aku gak nyangka, ya Allah, karena aku pikir engkau telah mengampuni aku. Lalu Allah katakan, aku mengampuni dia, dan benarlah prasangka dia kepadaku. Masukkan dia ke dalam surga karena ana, inda, bani, abdi, di. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Mudah kan bergaul sama Allah? Gak ada cerita kegeeran tuh, gak ada. Kayaknya aku kegeeran deh, merasa Allah perhatian, ternyata enggak. Merasa Allah kayaknya sayang banget sama aku, ternyata enggak. Gak ada cerita ke Allah tuh kegeeran kitanya tuh gak ada. Karena semakin baik perasaan kita kepada Allah, maka seperti itulah Allah kepada kita. Bahkan kegeeran itu hanya muncul dalam bergaul dengan manusia. Dan seringnya memang kayak gitu, memang kitanya aja yang GR. Aku kira dia baik sama aku kira dia bakal maafin aku kira. Ini kan zon prasangka kan? Dan kita selalu aku kira yang baik-baik tentang orang lain, dan seringnya walaupun nggak selalu ya, seringnya itu pasti kecewa karena dia ternyata nggak kayak gitu. Aku kira dia pengen nolongin aku, ternyata cuma manfaatin. Aku kira dia jujur, ternyata dia dusta. Aku kira dia amanah, ternyata dia khianat. Aku kira dia tulus, ternyata ada udang di balik batu. Aku kira. Selalu aku kira yang zon, tapi seringnya itu kecewa. Walaupun kita tetap disuruh berhusnuzon kepada manusia, tapi beda halnya ketika kita aku kira Allah itu titik-titik, itu beda. Gak akan ada istilah kegeeran, kalian aja yang kegeeran. Emang Allah kayak gitu? Gak ada. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ternyata sesederhana itu bergaul sama Allah. Mudah kan? Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan maafkan bila ada salah kata dan ada kurang. Karena di sini saya masih belajar. Maka saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.